Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 300. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cara untuk itu, sebuah segel dibentuk, teknik mengubah penampilan dirilis. Seketika penampilan Qinchen berubah. Ini adalah teknik rahasia yang dipelajari Qinchen di kehidupan sebelumnya. Tidak menyangka teknik ini akan berguna sekarang, gumam Qinchen. Kamu jangan keluar, saya akan masuk sekarang, kata Qinchen dan pergi memasuki alun-alun. Wu Gongli hanya terdiam, wajahnya terkejut di saat melihat teknik mengubah penampilan ini. Di saat Qinchen berjalan menuju kolam, beberapa ahli martial venerable langsung mengepungnya. Siapa kamu? Dari dinasti mana? Wajah Qinchen nampak pura-pura takut. Saya dari dinasti Ches, kata Qinchen. Oh, apakah kamu juga ingin budidaya kolam ini? Walaupun kolam ini dikuasai oleh kami 7 dinasti kelas atas, selama sekarang kamu membantu untuk memecahkan pembatas larangannya. Di saat nanti pembatas hancur, kami akan membiarkanmu menikmati budidaya kolam itu. Ya, baiklah, kata Qinchen dan bergabung dengan orang-orang lainnya. Siapa dia? Mengapa saya merasakan hal yang aneh terhadapnya? Kata Zhao Zhengsu di saat melihat Qinchen. Dia adalah jenius teratas dari dinasti Long Yuan, yang merupakan salah satu dinasti kelas atas. Dia berasal dari dinasti Ches, bawahan sudah mengatur untuknya bergabung dengan sekelompok orang lainnya. Zhao Zhengsu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu takut dengan sekelompok pekerja bodoh ini? Kata Li Yuancheng, dia adalah jenius teratas dari dinasti Tang. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka sekelompok pekerja yang naib. Bagaimana mungkin kita mau membagi kolam ini dengan mereka? Setelah pembatasnya hancur, saya akan membunuh mereka semua, kata Heng Tianxiao. Dia adalah jenius teratas dari dinasti kerajaan selamanya. Dijelaskan orang ini sangat kejam dan kekuatannya juga tidak dapat diremehkan. Orang-orang dari 7 dinasti kelas atas nampak tersenyum menyeringai. Di saat mereka semua menonton dari pinggir, para seniman bela diri terus-menerus menyerang pembatas larangan. Qinchen mengerutkan kening di saat menyadari bahwa larangan ini terkait dengan ibu kota selatan kuno. Sesaat Qinchen mendekat ke sisi Di Tianyi dan Leng Wushuang. Apa mereka berdua telah menerobos? Bagaimana bisa secepat itu? Gumam Qinchen. Kekuatan ilahi Qinchen menyapu. Teknik transmisi suara dilepaskan. Di Tianyi, Leng Wushuang, kalian berdua kapan masuk ke sini dan mengapa kalian dengan cepat menerobos? Qinchen, itu kamu, kata Di Tianyi. Jangan menoleh, jawab saja pertanyaanku. Jangan membuat mereka curiga. Kami juga tidak tahu. Setelah kami memasuki reruntuhan ini, tidak disangka kami dengan mudah menerobos. Mendengar ini, Qinchen sedikit terkejut. Sepertinya ini karena benih spiritual. Tidak heran mereka berdua dengan sangat cepat menerobos, gumam Qinchen. Teruslah menyerang larangan. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang dari 7 dinasti kelas atas, kata Qinchen. Bagaimanapun Di Tianyi dan Leng Wushuang adalah orang dari dinasti Dawei-nya, dia pasti akan melindunginya. Beberapa saat kemudian, di bawah serangan terus-menerus, akhirnya pembatas larangan pecah dan hancur. Akhirnya larangan telah hancur, kata orang-orang itu. Wajah mereka sangat senang. Orang dari dinasti kelas atas mengatakan, jika kita berhasil menghancurkan pembatas ini, kita dapat memasuki kolam ajaib. Ayo kita masuk, kata salah satu orang. Dia bergegas langsung ingin memasuki kolam. Namun di saat dia akan memasuki kolam, tiba-tiba sebuah cakar menusuk ke lehernya. Seketika orang itu pun mati. Semua orang melihat ke arah cakar itu berasal dan mendapati bahwa orang yang melakukannya adalah Heng Tianxiao dari dinasti kerajaan selamanya. Heng Tianxiao, apa yang kamu lakukan? Tanya salah satu orang. Nampaknya dia adalah teman dari orang yang dibunuh barusan. Apa yang saya lakukan? Haha, orang ini ingin memasuki kolam tanpa izin dari kami, pantas untuk mati, kata Heng Tianxiao.
Bukankah kalian 7 dinasti kelas atas mengatakan setelah kami berhasil menghancurkan pembatas larangan, kami juga bisa memasuki kolam? Apakah itu hanya omong kosong? Ucap Qinchen di kerumunan. Suara siapa itu? Majulah sini kalau berani, kata Heng Tianxiao. Dia melihat kerumunan tapi tidak menemukan orang yang berbicara. Kata-kata Qinchen membangunkan semua orang dan situasi menjadi sedikit memanas. Ini sepertinya suara pahlawan Mudakin, tapi di mana dia sekarang? Gumam Juhai, Meng Jiangyuan dan orang lainnya yang mengenali suara Qinchen, namun tidak ada dari mereka yang dapat menemukan sosok Qinchen. Kurang ajar, apakah kalian ingin melawan? Kata Heng Tianxiao, matanya memandang dingin ke arah semua orang. Ahli martial venerable lainnya dari 7 dinasti kelas atas juga memandang dengan acuh. Kalian semua tenanglah, kalian boleh memasuki kolam ajaib tapi hanya dalam waktu 1 jam. Setelah itu kalian harus keluar dan pergi, kata Zhao Zhengsu. Walaupun semua orang sedikit tidak puas dengan hanya 1 jam berkultivasi di dalam kolam, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Segera semua seniman bela diri masuk ke kolam ajaib dan berkultivasi, termasuk Qinchen. Mata Qinchen memindai. Di sisi kolam nampak dipenuhi kristal ajaib, bahkan di dalam kolam ada lebih banyak. Namun penglihatan orang lain tidak setajam Qinchen. Sesaat salah satu seniman bela diri menemukan kristal ajaib dan ingin diam-diam memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Namun tindakannya dilihat oleh Zhao Zhengsu. Seketika cahaya putih langsung menebas, memenggal kepala pria itu dan kristal ajaib jatuh ke tangan Zhao Zhengsu. Kemudian Zhao Zhengsu memandang semua orang dan berkata, "Saya mengingatkan tidak ada yang boleh mencuri kristal ajaib secara diam-diam. Jika tidak, jangan salahkan saya bertindak kejam." Mendengar ini wajah semua orang nampak jelek, namun tidak ada yang berani bertindak. Mereka hanya mencibir di dalam hati dan kembali berkultivasi di dalam kolam ajaib. Sesaat berikutnya semua orang tenggelam dalam kultivasinya masing-masing. Orang-orang dari 7 dinasti kelas atas juga fokus dalam kultivasinya. Di saat semua orang fokus berkultivasi, Qinchen diam-diam mengeluarkan labu hitam. Segera serangga roh api dan semut pemakan ki keluar dan bersembunyi di dalam kolam, lalu dengan liar menyerap kekuatan yang ada di dalam kolam. Tugas kalian bukan untuk menyerap kekuatan di sini, tapi kumpulkan kristal ajaib yang ada di kolam ini, gumam Qinchen. Mendengar perintah Qinchen, serangga-serangga itu berpencar-pencar dan mengumpulkan kristal ajaib, lalu dimasukkan ke dalam labu hitam. Dalam sekejap ratusan batu kristal dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam labu hitam. Qinchen juga membuka pembatas labu hitam, dan air di kolam perlahan-lahan masuk ke dalam labu hitam. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu dan nampak beberapa orang telah melakukan terobosan. "Mengapa kristal ajaib di labu hitam sangat banyak?" kata Qinchen. Ternyata bukan hanya di dasar kolam, tapi kristal ajaib yang ada di sisi-sisi kolam juga diambil oleh serangga roh api. "Nampaknya mereka semua akan menyadarinya," kata Qinchen. "Sudah 1 jam, selain orang-orang dari 7 dinasti kelas atas, silahkan untuk meninggalkan kolam," kata salah satu orang dari dinasti kelas atas. Semua orang membuka matanya dan keluar dari kultivasi. Sesaat berikutnya, wajah Zhao Zhengsu, Li Yuancheng, Heng Tianxiao, dan jenius-jenius lainnya dari 7 dinasti kelas atas nampak seketika menjadi sangat marah. Di saat melihat air di kolam hanya tersisa setengah dan juga kristal ajaib telah menghilang. "Siapa yang telah mencuri air dan kristal di kolam ajaib? Cepat mengaku, jika tidak jangan salahkan kami bertindak kejam," kata Zhao Zhengsu. Semua orang-orang dari 7 dinasti kelas atas langsung mengepung semua orang. Dari semua orang yang ada di kolam tidak ada yang mengaku. "Li Yuancheng, kamu periksa semua cincin penyimpanan mereka," kata Zhao Zhengsu. Cincin penyimpanan adalah privasi bagi setiap seniman bela diri, kecuali jika dia mati. Tidak ada yang ingin membiarkan orang lain memeriksa cincin penyimpanannya. Alhasil semua orang menjadi tidak puas dan marah.
Ayo kita lawan orang-orang dari 7 dinasti kelas atas itu. Semua orang meraung marah. Sesaat mereka dengan panik mengambil air kolam dan kristal ajaib yang tersisa, lalu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan masing-masing. Melihat itu, orang-orang dari dinasti kelas atas menjadi semakin marah. Bunuh semua orang yang ada di sini, kata Zhao Zhengsu. Pada akhirnya pertempuran tidak terelakkan dan pecah. Semua orang bertarung dengan panik. Kalian beraninya ingin melawan 7 dinasti kelas atas kami, kata Heng Tianxiao. Dia meraung, auranya melonjak dan masuk ke dalam pertempuran. Sosoknya seperti burung hantu, melesat dan menikam. Dalam sekejap banyak orang telah mati di bawah serangannya. Di Tianyi dan Leng Wushuang bekerja sama, saling melindungi, dan mereka berdua berhasil membunuh beberapa orang dari dinasti kelas atas. Kekuatan mereka berdua telah meningkat pesat. Sepertinya itu juga jurus rahasia dari ibu kota selatan kuno, kata Qin Chen di saat melihat kemampuan yang ditampilkan di Tianyi dan Leng Wushuang. Bagus, orang-orang dari dinasti Dawei, ternyata kalian berdua cukup kuat, kata Heng Tianxiao. Dengan cakar di kedua tangannya, dia melesat ke arah di Tianyi dan Leng Wushuang. Melihat itu, di Tianyi dan Leng Wushuang menggabungkan pertahanan dan membuat sebuah cahaya pelindung. Namun di bawah cakar Heng Tianxiao itu langsung hancur, dan cakar Heng Tianxiao langsung menghantam tubuh keduanya, membuat di Tianyi dan Leng Wushuang terhempas, muntah darah, terluka dan terpojok. Walaupun di Tianyi dan Leng Wushuang cukup kuat, tapi mereka masih bukan lawan dari seorang jenius teratas seperti Heng Tianxiao. Li Yuancheng mengeluarkan sebuah formasi. Seketika seluruh aula diliputi arai dan semua orang tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya inikah kekuatan jenius dari dinasti Dawei? Mengecewakan. Lebih baik kalian mati saja, kata Heng Tianxiao seraya melesatkan cakarnya untuk merobek kepala di Tianyi dan Leng Wushuang. Namun di saat itu, tiba-tiba sebuah serangan lainnya datang dan memblokir cakar Heng Tianxiao. Di saat yang sama, sosok Qin Chen langsung muncul di depan di Tianyi dan Leng Wushuang. Siapa kamu? Kata Heng Tianxiao bertanya. Saat ini dengan teknik penyamaran tidak ada yang bisa mengenali Qin Chen. Untuk menutupi identitasnya, Qin Chen sama sekali tidak mengeluarkan pedang karat. Qin Chen lalu mengeluarkan harta karun batu hitam yang didapatnya setelah membunuh Zhou Lun dari dinasti Cui sebelumnya. Heng Tianxiao langsung meraung. Dengan cakarnya dia melesat ke arah Qin Chen. Qin Chen mendesak segel harta karun dan berusaha memblokir cakar Heng Tianxiao dengan itu. Namun Qin Chen tidak menyangka di bawah gempuran segel harta karun itu, senjata cakar Heng Tianxiao langsung hancur. Bahkan tangan kanannya juga hancur. Cincin penyimpanannya jatuh dan Qin Chen menarik cincin penyimpanan Heng Tianxiao ke tangannya. Heng Tianxiao dia langsung terkapar, terluka dan memuntahkan darah. Di saat Qin Chen akan membunuh Heng Tianxiao, tiba-tiba sebuah jimat luar angkasa muncul di tangannya. Di saat itu didesak, sebuah portal muncul dan akhirnya Heng Tianxiao berhasil melarikan diri. Apa, Heng Tianxiao dikalahkan dan kabur? Siapa anak ini? Ucap orang-orang di sana di saat melihat Heng Tianxiao melarikan diri. Apa? Heng Tianxiao dikalahkan? Siapa dia sebenarnya? Kata Zhao Zhengsu. Qin Chen kemudian mendesak harta karun batu hitam dan menghantam formasi. Seketika formasi nampak bergetar. Hentikan anak itu, jangan biarkan formasinya hancur, kata Li Yuancheng. Dia dan beberapa ahli lainnya menerjang ke arah Qin Chen. Namun sebelum mereka sampai, boom! Di bawah serangan Qin Chen, formasi langsung meledak dan hancur. Melihat formasi telah hancur, wajah seniman bela diri nampak senang seperti melihat secercah harapan untuk hidup. Dan dengan kekuatan yang tersisa, mereka melesat menuju pintu keluar. Hentikan mereka.
Orang-orang dari 7 dinasti kelas atas melesat dan mencoba menghentikan mereka. "Ikuti aku," kata Qin kepada Di Tianyi dan Leng Wusuang. "Bocah, mau pergi kemana kamu?" kata Zhao Zhengsu seraya mengeluarkan harta senjatanya. Sebuah mangkuk emas ditampilkan dengan kendalinya langsung melesat menyerang Qin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.